Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda kembali dalam Dialog Hai Bali Ken pagi hari ini. Dan pagi ini pendengar kami akan mengajak Anda untuk berbincang terkait dengan bagaimana upaya-upaya untuk mewujudkan sinergitas dalam mensukseskan atau juga mewujudkan secara nyata Kamtibmas di tengah masyarakat. Kami akan mengajak Anda berbincang lebih jauh bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Selamat pagi Bapak Kapolsek Sukesade, Bapak AKP Iwayan Sukarita Esos. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir sebelumnya Bapak di tengah kesibukannya. Dan pagi ini kami juga mengundang pendengar untuk bisa memberikan atensinya, untuk bisa menyampaikan apa yang memang menjadi concern ataupun selama ini mempunyai pertanyaan begitu ya terkait dengan peran dari Polri sendiri dalam mewujudkan atau menjaga Kamtibmas itu, atau mungkin untuk Anda yang berada di wilayah Sukesade, untuk Anda masyarakat Sukesade juga yang ingin bertanya, kami nantikan atensinya nanti di 24644 serta di 081 1399 9790. Baik pendengar, karena kita sudah bersama dengan Pak Kapolsek, kita langsung saja bertanya-tanya ini ya Pak ya, terkait dengan situasi terkini di wilayah Sukesade sampai dengan saat ini seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Kami sebelum melanjutkan dialog interaktif hari ini, kami perlu perkenalkan diri. Ya, kami selaku Kapolsek Sukesade yang bernama AKP Iwayan Sukarita. Ya, tentu kami kurang lebih bertugas di wilayah hukum Polsek Sukesade kurang lebih 1,5 bulan berjalan. Ya, jadi terkait dengan situasi Kamtibmas ya di wilayah hukum Polsek Sukesade secara umum sampai saat ini masih kondusif, aman, relatif kondusif. Walaupun ada sedikit kerawanan-kerawanan yang berpotensi akan menimbulkan gangguan, tapi tetap kita sudah mengantisipasi dengan mengerahkan kekuatan personil yang ada di wilayah hukum Polsek Sukesade. Demikian yang untuk situasi sampai dapatkan secara umum. Iya, baik. Artinya dalam keadaan kondusif ya Pak ya. Selama beberapa minggu ini atau mungkin beberapa bulan terakhir ini Pak, apa yang memang menjadi concern dari Polsek Sukesade dalam mewujudkan Kamtibmas itu sendiri? Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Kalau kami konsentrasi terkait dengan situasi terakhir ya, mungkin bulan terakhir, bulan September kemarin memang kalau lihat hukum Polsek Sukesade lebih cenderung lebih meningkat adanya kecelakaan lalu lintas terutama di wilayah hukum Polsek Sukesade, khususnya di jalan utama dari jajaran wilayah Denpasar menuju Singaraja, khususnya di kawasan desa Gigit maupun desa Mecasari, termasuk kemarin di wilayah desa Sambangan. Dan kecelakaan itu, baik kecelakaan itu terjadi karena lepas kendali atau out of control atau OC, karena mungkin kurang hati-hati pengendara pada saat melajukan kendaraannya. Demikian, demi hal tersebut kami sudah melakukan langkah-langkah
dengan cara pencegahan terutama adalah dengan memasang spanduk atau banner atau baliho di seputar jalan yang rawan kecelakaan lalu lintas dengan lebih meningkatkan kehati-hatian pengguna jalan, pemakai jalan dalam saat melintasi jalan. Dan hal tersebut juga menimbulkan himbauan yang lain dalam mengendarai kendaraan bermotor, tentunya terus berkonsentrasi penuh, tidak menggunakan HP pada saat mengendarai kendaraan bermotor, ataupun kalau saat mengantuk mungkin perlu beristirahat. Mungkin itu yang pemicu utama terjadinya salah satu kecelakaan lalu lintas. Demikian sementara pencegahan yang langkah-langkah yang kami lakukan kepada pengguna jalan. Demikian. Untuk titik-titik rawan laka lantas di wilayah Polsek Sukesade itu di mana, Pak? Untuk titik-titik kerawannya memang yang jadi di Desa Gigit, khususnya di Sokat 8 apa dekat Sokat 7 itu sering hampir terjadi kecelakaan lalu lintas karena kecepatan tinggi juga dan faktor jalan artinya berbelok-belok atau tikungan yang cukup tajam dan naik ataupun menurun, sehingga ini perlu butuh konsentrasi daripada pengguna jalan, pemakai jalan sama-sama, artinya bahwa mereka sama-sama konsen. Kadangkala karena mungkin kecepatan karena buru-buru ataupun hal lain sehingga sering terjadinya kecelakaan di wilayah tersebut. Mungkin demikian. Oke, baik, masih tetap sama ya Pak ya titiknya ya, karena memang kita tahu juga daerah itu memang menjadi kalau bisa dikatakan adalah daerah yang banyak merenggut nyawa begitu ya Pak ya. Nah, selain misalnya laka lantas Bapak, kalau untuk peredaran narkoba seperti apa Pak di wilayah Polsek Sukesade? Karena kan kita tahu Bapak dari Pak Kapolres memang mengatakan bahwa puputan begitu terhadap peredaran dan juga pengedar narkoba. Memang kegiatan atau program terobosan Bapak Kapolres Buleleng tentu memang luar biasa. Artinya beliau dengan sebutan ataupun keren adalah puputan narkoba, dan beliau sudah membentuk tim yang namanya Goa Poleng yang ada di dan Buleleng atau di Polres Buleleng. Tentu tersebut diintensifkan dengan memberantas ataupun puput narkoba dengan mengintensifkan kegiatan-kegiatan dari seluruh personil dilibatkan untuk mengantisipasi itu mencegah peredaran narkoba ataupun pengguna narkoba, khususnya di wilayah Kecamatan Sukesade. Memang ada berapa jadi semua kalangan masyarakat yang kami sudah lakukan penyelidikan dari personil Polsek Sukesade. Memang ada berapa yang terduga positif pemakai narkoba. Demikian itu salah satu wujud berarti peredaran tersebut pasti ada di kawasan Kecamatan Sukesade. Sehingga kami intensifkan kegiatan tersebut untuk mendeteksi, mencegah, bahkan mengungkap yang pemakai. Sering kami lakukan untuk tentunya mencegah secara umum nantinya biar yang belum tersentuh atau belum menyentuh narkoba tentunya biar tidak terjerumus pada hal-hal tersebut. Mungkin demikian pencegahan kami. Iya, baik. Berarti memang sampai saat ini pun concern untuk bisa memberantas narkoba di Sukesade masih terus dilakukan ya Pak? Ya, sampai saat ini tetap kami intensifkan untuk menggerakkan personil untuk mencegah atau mengungkap peredaran narkoba khususnya di Kecamatan Sukesade dan umumnya Polres Buleleng. Demikian tentu mencari jaringan-jaringan dari mana mereka mendapatkan barang tersebut ataupun peredarannya melalui mana saja. Demikian. Untuk upaya preventifnya Pak, untuk edukasi kepada misalnya anak-anak sekolah begitu tuh, apakah memang sudah menjadi langkah yang memang dilakukan oleh Polsek Sukesade atau mungkin ada terobosan lainnya Pak? Baik, terima kasih. Itu untuk terobosan kami lakukan untuk melakukan pencegahan tentu dengan melakukan langkah-langkah preemptif. Ya, preemptif dalam hal ini tentunya kami melaksanakan kegiatan penyuluhan ataupun menjadi pengambil apel di setiap sekolah yang ada di Kecamatan Sukesade. Kemarin kami sudah melakukan kegiatan sebagai pengambil apel di SMK 1 Sukesade yang ada di Sambangan. Tentu tersebut salah satu wujud kami mengedukasi pada anak-anak kita. Tentunya biar tidak terjerumus ataupun mengarah kepada pelanggaran ataupun pemakaian narkoba ataupun sebagai pengedar. Karena tentunya generasi itulah yang paling utama kita harus selamatkan sebagai ganti kita ke depan kan demikian. Sehingga nanti rencana ke depan tetap kami akan gulirkan itu kegiatan sekolah-sekolah baik sebagai nanti
pemimpin upacara maupun sebagai pengambil apel di setiap sekolah. Kami tetap koordinasikan dengan pihak sekolah, tentunya pihak sekolah juga mengapresiasi kehadiran kami di setiap sekolah yang ada di Kecamatan Sukasada. Mungkin demikian. Ada ditemukan mungkin Pak kasus yang melibatkan anak sekolahan? Sementara untuk di Kecamatan Sukasada belumlah kami mengungkap, selama kami berada di Polsek Sukasada belum dapat mengungkap anak sekolah sebagai pemakai maupun pengedar narkoba, demikian Bu. Kalau untuk balap liar bagaimana Pak di wilayah hukum Polsek Sukasada? Baik, untuk balap liar tentu berpotensi terjadi di wilayah Gigit maupun di Wonogiri, tentunya di Sokat itu. Jalan yang tentunya jalan yang lebar dan lurus, dan jalan untuk nongkrong di pinggir jembatan yang di Sokat 8 maupun dekat 7 tentu itu berpotensi terjadi kebut-kebutan atau trek-trekan di sana. Tentu memang bulan-bulan sebelumnya sudah lewat dan sudah lampau, itu memang sering terjadi di sana, katanya dulu trek-trekan. Tapi sampai saat ini karena pencegahan yang kami lakukan dengan sering melaksanakan kegiatan patroli mengarah ke kawasan Wonogiri maupun kawasan Gigit, tentunya di Sokat 8, 7 maupun 5, tentu di situ dengan kehadiran kami tentu mereka tidak bisa ada kesempatan untuk melakukan trek-trekan ataupun kebun-kebunan di sana. Setiap kami patroli pasti sepi di sana. Artinya dengan dia sudah tahu bahwa kalau polisi datang otomatis akan mencegah atau mereka akan menindak mereka kalau melakukan trek-trekan. Demikian Astungkara sampai saat ini kawasan tersebut kami bisa steril, tidak ada trek-trekan di kawasan tersebut. Mudah-mudahan ke depan tetap kami antisipasi supaya tidak terjadinya korban laka ataupun kejahatan lainnya di kawasan tersebut. Mungkin demikian dapat sampaikan. Baik, berarti memang upaya-upaya itu sudah dilakukan dan bahkan mungkin untuk para pelaku balap liar juga memang sudah mengetahui ya Pak ya, jika tidak ingin ditindak ya tidak melakukan hal seperti itu. Dan pendengar, kami undang atensi Anda untuk ikut beratensi di 24644 serta di 081 139999790 terkait dengan upaya-upaya yang terus dilakukan begitu ya dari Polsek Sukasada dalam mewujudkan atau menjaga Kamtibmas dengan sinergitas yang Polri lakukan begitu sampai dengan tingkat di bawah. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya atau Anda ingin menyampaikan atensi Anda terkait dengan bagaimana kondisi Sukasada saat ini untuk masyarakat di Sukasada juga, silakan kami undang kembali di 24644 serta di 081 139999790. Jangan lupa juga Anda bisa menyematkan komentar Anda di live YouTube RRI Singaraja Official. Dan kita masih bersama dengan narasumber kita Bapak Kapolsek Sukasada, Bapak AKP Iwayan Sukarita Esos. Baik, Pak Wayan, saya tertarik tadi Bapak mengatakan bahwa memang ada upaya preemptif begitu ya Pak ya, yang dilakukan untuk tetap mewujudkan dan menjaga Kamtibmas ini. Lantas upaya preemptif apa lagi nih Pak? Karena kalau kita lihat wilayah dari Sukasada ini kan lumayan luas begitu ya Pak ya, dan bahkan untuk aksesnya pun semuanya tidak dengan akses mudah di pinggir jalan dan lain-lain begitu. Ada yang masuk ke desa begitu ya Pak ya. Gimana caranya agar menyampaikan pesan atau menyampaikan misi dari Polri ini untuk tetap menjaga Kamtibmas hingga ke pelosok-pelosok yang ada di Sukasada? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Untuk tindakan preemptif kami, selain kami melakukan tadi mendatangi sekolah-sekolah, tentu melalui perpanjangan tangan kami adalah Babin Kamtibmas, tentu beliau juga sudah sampai menyentuh ke lini terdepan. Dalam hal ini mungkin tingkat keluarga terkecil atau struktur sosial yang terkecil untuk di keluarga yang mereka dapat sambangi oleh para babin untuk mengimbau pada warga atau masyarakat dalam hal baik pelanggaran lalu lintas maupun kejahatan narkoba maupun kejahatan lainnya, tentu melalui rasakan sambang oleh babin. Sambang artinya setelah sambang tentu mereka berdialogis sama keluarga yang ada di setiap desa atau dusun, sehingga setiap hari babin wajib sambang setiap temui warga dimanapun warga, baik di rumah maupun di komunitas yang ada, termasuk di warung mungkin sambil santai ngobrol sambil ngopi, tapi imbauan Kamtibmas tetap ditujukan kepada warga masyarakat. Itu yang lini terdepan yang
sebagai upaya preventif utama. Itu yang pertama. Kemudian kedua juga dari fungsi, kami punya fungsi intelijen juga, misalkan fungsi preventif dengan pendataan. Pendataan mungkin pelanggar yang pernah melanggar ataupun yang pernah melakukan suatu kejahatan itu didata. Tentunya data itu salah langkah kami untuk preventif adalah bisa menyambangi atau bersilaturahmi sama mereka. Setelah silaturahmi otomatis mereka pasti bisa menerima kehadiran polisi di sana dengan berbincang-bincang dua mata ataupun tatap muka, tentu dengan untuk mencegah ke depan biar tidak mengulang lagi perbuatannya. Sebagai contoh mungkin salah satu mungkin residivis atau apa yang pernah melakukan kejahatan, otomatis apa langkah-langkah mereka ke depan, apakah nanti kegiatan mereka setelah keluar misalnya dari lembaga pemasyarakatan, tentu kami harus melakukan pendekatan pada mereka supaya tidak mengulang lagi perbuatannya dan bisa bekerja mungkin mencari mata pencaharian yang lebih baik yang untuk menghidupkan keluarganya. Mungkin itu himbauan kami secara langsung menyentuh lini terdepan. Ya, untuk keluarga yang disambangi itu apakah memang yang memiliki misalnya ada indikasi kasus atau mungkin memang semua keluarga nantinya akan disambangi oleh Babin, Pak? Baik, terima kasih. Kalau secara umum memang situ ada 2 porsi. Yang pernah kasus juga disambangan, yang belum berkasus juga kami sambangan. Ada fungsi sambang atau bersilaturahmi, artinya bagi masyarakat yang belum juga tersentuh oleh permasalahan atau yang betul-betul murni belum pernah masalah, kami juga sambangan supaya tidak terjerumus pada hal-hal yang bersifat negatif ataupun bersifat satu kejahatan. Kemudian yang kedua adalah yang sudah pernah melakukan kejahatan ataupun pelanggaran tetap juga lakukan sambang supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya. Supaya tentunya mereka tetap mendukung situasi Kamtimas biar tetap aman dan kondusif, demikian. Artinya ada pengawasan juga untuk residivis ya, Pak ya? Iya. Baik, pendengar kami undang atensi Anda kembali di 24644 serta di 081 139999790. Kita akan bacakan dulu Bapak beberapa WhatsApp yang udah masuk ya di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Singaraja. Selamat pagi untuk Pak Wayan Bukian yang ingin bertanya ini terkait dengan di Sukasade apakah memang masih ada sambung ayam atau tidak, karena beberapa waktu yang lalu isu ini sempat mencuat dan jika masih ada tolong ditangani dengan baik. Terima kasih. Salam kenal untuk Pak Kapolsek. Terima kasih Pak Wayan untuk pertanyaannya. Kita langsung tanggapi saja Pak sambil menunggu untuk pendengar yang lainnya. Silakan. Baik, terima kasih. Terkait dengan sambung ayam dari hukum Polsek Sukadana, tentu kami sebagai aparat keamanan tentu kami pasti monitoring dan pasti akan melakukan langkah-langkah yang tentunya akan mencegah terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan di hal tersebut. Ya, jadi kami sudah intensifkan kegiatan tersebut untuk mencegah terjadi suatu pelanggaran ataupun kejahatan dengan tentu berkoordinasi ataupun bagaimana langkah-langkah supaya tidak terjadinya satu pelanggaran ataupun kejahatan yang di wilayah hukum Polsek Sukadana. Mungkin demikian. Berarti sampai saat ini masih tetap ada ya Pak ya untuk sambung ayam Pak ya? Untuk kegiatan tersebut kami masih dalam bersama anggota, nanti kita cek kembali karena kemarin sudah kami himbau untuk tidak melakukan kegiatan tersebut. Cuma kami cek kembali apakah memang masih ada. Kalau masih ada kami akan kami akan tentu sesuai ketentuan yang ada. Baik, kita sapa pendengar Bapak di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Selamat pagi dengan Pak Angga. Silakan Pak dengan Pak Kapolsek Sukasade kali ini. Ya. Selamat pagi Pak Kapolsek. Selamat pagi Pak Angga. Sehat selalu Pak Kapolsek dalam menjalankan tugas. Terima kasih. Begini, saya lihat di sini kan banyak kendala juga dari institusi Polri yang menghadapi masyarakat yang udah banyak. Pak Anggas, mungkin suaranya bisa lebih diperjelas lagi Pak. Sudah. Ya, silakan Pak. Ini saya kan sangat apresiasi sekali dengan Polisian Kerja Polres Buleleng, terutama sekarang yang di Polsek Sukasade. Jadi menghadapi begitu banyak animo masyarakat yang tentunya selain desa lain gitu ya, seperti satu di sana ada daerah tertentu yang memang luar biasa mungkin dugaan, sementara banyak yang kriminal banyak di sana. Salah satu saya tidak mau sebut nama desa tersebut gitu ya. Jadi
ini PR buat Bapak sebagai Kapolsek juga Sadil, jadi mohon diantisipasi. Nah, sekarang ini di sana di daerah atas maupun daerah bawah ini kan di mana-mana pun tiap desa itu pasti ada tindakan kriminal. Untuk mencegah hal itu, jadi Bapak sudah menaruh babin-babin di sana. Gitu. Nah, sekarang terkait dengan masalah tadi ada mungkin yang membicarakan soal sabung ayam atau lain-lain lah apa bentuknya. Jadi di sini saya ingin luruskan juga kepada terutama masyarakat bahwa bahwasanya itu kepolisian itu wewah pakewah. Karena apa? Karena di sisi lain kalau misalnya karena itu sudah semua tahu bahwa masyarakat pun sudah tahu. Di desa adat berbekal sudah tahu 303 itu sudah pelanggaran. Tetapi kebijakan itu tidak ada dari kepolisian, tidak ada sebetulnya. Cuman kadang-kadang di adat ini dan berbekal minta izin gitu. Jadi walaupun bagaimana alasannya taborah gitu. Nah, jadi ini yang ada rentetan dengan upacara yang di pura. Jadi itu sabung ayam itu taborah dalam bentuk bukan untuk perjudiannya dilihat. Nah, ini masalah biar tahu. Tetapi biasanya di sini kan yang tidak diajak kerja yang komplain sana kemari sampai lapor gitu. Nah, saya sebagai masyarakat yang tidak suka dengan judi, tapi tidak pernah mengkritisi soal sabun ayam apapun bentuknya itu tidak pernah. Karena apa? Karena di sini ditidaprakan tugas kepolisian itu memang benar-benar pakewah di sini menghadapi masyarakat. Karena di samping itu juga polisi juga punya keluarga di rumah. Jadi ikutlah bersama-sama masyarakat mengawasi. Ketika nanti tidak ada katakanlah seperti itu tidak mau ada judi misalnya, ya kita ngomong di desa aja kepada klien desa adat, kepada berbekal. Jangan sampai terjadi hal ini gitu. Jangan sampai nanti PR-nya dikasih nanti kepolisian, RP-nya dia saja itu. Ini anggapan saya begitu. Ya tolong loh, satu sisi lagi, bagaimana meningkatkan sekarang Kamtibmas itu atau pos kamling itu sekarang kita bukan sudah wacana, kita bangun pos kamling itu di masing-masing desa atau masing-masing desa. Itu leading sektornya diperbekal, anggarannya dari sana. Jadi biar ronda tiap malam itu anggarannya cuma 50.000, misalnya ada angsip, misalnya pecalang jaga di sana. Itu dimamparkan, jangan yang lain-lain dikritisi. Kalau buat saya sih ini yang paling terpenting. Pos kamling ini diupayakan untuk dibuat itu Pak Kapolsek kepada perbekal yang di setempat, kepada klien desa adat. Itu anggarannya ada itu. Nanti kan pasti pada saat nanti lain-lainnya itu baru dari teknis, baru nanti kepolisian yang diundang kita ke sana untuk bagaimana antisipasi untuk ke depan mencegah tindakan kriminal. Itu aja saran dari saya. Terima kasih Om Santi Om. Terima kasih Pak Anggas yang sudah ikut beratensi di 24644 ini terkait dengan beliau mengapresiasi kerja dari Polri begitu. Memang ewah pakewah kalau tadi beliau katakan begitu ya. Satu sisi ingin menegakkan aturan begitu ya, tapi memang ada beberapa hal yang memang harus dipertimbangkan begitu terkait dengan sambung ayam, kemudian juga bagaimana meningkatkan peran Polri. Nanti akan ditanggapi langsung oleh Pak Kapolsek begitu. Namun sebelumnya kita juga masih menantikan untuk Anda yang akan bergabung lagi ingin bertanya, ingin menyampaikan atensi Anda, kami buka kembali di 24644 serta di 081 139999790. Kami nantikan untuk atensi Anda pendengar hingga nanti tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik, sebelum ditanggapi dari Pak Anggas, Pak, kita rehat sejenak dulu dengan iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kanal informasi dan inspirasi Rosada. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790.
dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Rizka Desiandra, dan kita juga masih bersama dengan Bapak Kapolsek Sukesade yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja, Bapak AKP Iwayan Sukarita Esos. Dan kita masih berbincang terkait dengan sinergitas Polri dalam menjaga Kamtibmas. Ada beberapa pendengar yang tadi sudah ikut bergabung. Ada Pak Wayan, kemudian juga ada Pak Anggas tadi ikut bergabung juga, menyampaikan beberapa atensi beliau begitu ya. Untuk Anda yang akan bergabung lagi, nanti kita akan buka lagi di 24644. Namun kita akan dengarkan dulu tanggapan dari Bapak Kapolsek Sukesade terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anggas. Silakan Pak Kapolsek bisa memberikan tanggapan. Ya, baik, terima kasih Pak Anggas ya sudah memberikan informasi terkait situasi di wilayah hukum Polsek Sukesade dan mengapresiasi tentunya tugas kepolisian di Polsek Sukesade. Terima kasih sekali Pak Anggas. Jadi terkait dengan tema atau judul yang kami tuangkan di sini, tentunya sinergitas Polri dalam menjaga Kamtibmas. Tentu segala sesuatu pun yang terjadi ataupun di wilayah hukum Polsek Sukesade, tentu yang sampai ada khusus yang sampaikan oleh Bapak Anggas, tentu kami sudah memetakan wilayah-wilayah mana yang potensi kerawanan, itu kami sudah petakan. Tentu akan kedepannya kami mengambil langkah-langkah daerah baik daerah yang kawasan di atas maupun kawasan yang ada di bawah ya. Dari semua kawasan tersebut tentu kami sudah monitoring semua apa kira-kira potensi gangguan yang akan muncul di permukaan menjadi gangguan nyata. Tentu langkah-langkah sampai melakukan tadi langkah-langkah preemptif maupun preventif untuk mencegah dari peningkatan gangguan itu sendiri. Terkait dengan hal tersebut tentu sampaikan Pak Angga terkait dengan juga judi sabungan ayam, itu memang kan itu berawal dari taburah. Kalau di Bali kita mengenal taburah, dan pertaburan darah dalam hal kaitan dengan upacara atau aci kalau disebut di Bali ya. Tentunya muaranya seperti itu. Tentu kami memandang dan membawa bahwa kondisivitas masyarakat ataupun kegiatan upacara adat dan lain-lain memang itu wajib dilakukan, kegiatan adat terutama ya, upacara. Namun kami memandang dari segi secara umum Kamtibmas gitu. Kalau tentunya Kamtibmas kami pandang yang penting Kamtibmas secara umum memang dapat kondusif terselenggara dengan adanya partisipasi kerjasama antara stakeholder ataupun instansi yang ada seperti sinergitas. Baik kami koordinasi dengan pihak instansi TNI maupun pemerintah daerah dan instansi non pemerintah, yaitu mungkin dari Bendesa Adat maupun gulirannya lah keamanan. Di situ ada pecalangnya dan ada dari desa dinas ada linmasnya. Itu kami berkolaborasi, bekerja sama, bersinergitas untuk bersama-sama tujuan yang sama untuk menjaga Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Tentu tujuan itu lebih meningkatkan. Selama ini mungkin keamanan sudah berjalan kondusif, tapi bagaimana kita meningkatkan biar keamanan lebih kondusif, tentu perlu adanya kondusivitas atau sinergitas dalam berbagai pihak.
Ya, karena masing-masing pihak tentu mereka punya potensi, mungkin dari dinas kepolisian, maupun dari dinas TNI, maupun dari Pemda, maupun dari adat atau Pam Swakarsa itu sendiri punya potensi. Jadi kita kolaborasikan, kita padukan sama-sama kan bergerak tujuanlah untuk menjaga keamanan itu sendiri. Tentunya dengan kebersamaan itu nantinya mereka punya juga fungsi yang berbeda-beda, cuma tujuannya untuk menjaga Kamtimas. Jadi itu memang benar-benar dirasakan oleh masyarakat tentang cerdas itu. Artinya kita melibatkan masyarakat maupun pihak dinas. Tentunya masyarakat merasa bangga dan senang dilibatkan dalam pengamanan. Mereka pasti tahu bagaimana menjaga Kamtimas itu. Memang secara umum mereka tahu beginilah. Sepertinya kalau dilibatkan misalnya dari Pecalang maupun dari Linmas, mereka tahu beginilah tugas mencegah keamanan itu sendiri. Mencegah apa? Kamtimas biar tetap kondusif dengan melakukan langkah preventif, patroli, dan ketemu warga, ketemu masyarakat, kita berdialogis, menanyakan situasi seputaran tempat tersebut, sehingga informasi-informasi yang kita dapat itu kita analisis ke depan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan di tempat tersebut atau tempat-tempat yang rawan, sampaikan oleh tadi Pak Anggas. Mungkin itu informasi yang jawaban dari Pak Anggas, kurang lebih mungkin seperti Pak Anggas. Mudah-mudahan situasi di wilayah hukum Polsek Sukasado tetap kondusif ke depan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Kapolsek atas tanggapannya begitu. Tadi juga sudah ada Pak Wayan yang ikut bergabung. Untuk Anda yang ingin bergabung kembali pendengar, kami undang di 24644. Kita sapa kembali Pak Kapolsek, satu penelpon lagi di 24644. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Pagi RRI, selamat Om Swastiastu. Om Swastiastu, dengan siapa ini? Apa Desi Andra ya? Iya betul, dengan Bapak siapa Pak? Dari Ramadan ini di Sorong, Mbak. Iya, Pak Ramadan. Ya, silakan Pak Ramadan. Selamat pagi juga ya untuk Polsek. Ya. Buleleng ya. Pak Ramadan, mungkin suaranya bisa lebih diperjelas lagi Bapaknya. Oh. Ya. Begini, Mas, boleh? Iya, boleh. Silakan Pak, silakan. Ya, selamat pagi ya Pak Kapolsek. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak. Ya, Pak, yang saya tanya pertama, bagaimana cara yang efektif ya untuk mendekati dan membantu seseorang yang terlibat penyalahgunaan narkoba, dan bagaimana mendeteksi bahwa cara mendeteksi orang tersebut sebagai kemungkinan dia menggunakan narkoba. Strateginya seperti apa? Kemudian yang kedua, apa perbedaan antara narkoba dan nabza? Narkoba kan kita tahu bersama kan merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang ya. Sedangkan nabza itu kan memang hampir sama ya, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif berbahaya ya. Secara makna kan kedua-duanya sama-sama merupakan merujuk pada zat adiktif seperti heroin, kokain, dan lainnya kan. Nah, apa perbedaan yang paling? Tapi yang saya tahu itu katanya tanaman atau yang kecubung ya, tanaman dengan kecubung itu yang paling berbahaya karena mengandung skopolamin yang berbahaya dibanding ganja. Kalau ganja itu kan hanya mengandung kandungan tetrahidrokannabinol atau THC aja. Nah, kapan di Indonesia ada selain kalau ganja kan banyak tanaman kecubung itu. Ya begitu. Terima kasih Pak ya. Selamat pagi. Baik. Terima kasih Pak Ramadan yang sudah ikut bergabung. Ini terkait dengan nafsa dan narkoba. Kemudian ada beberapa bagian-bagiannya. Nanti akan ditanggapi oleh Pak Kapolsek. Kita terima satu penelpon lagi. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Iya. Ini belum ada yang masuk kecuali saya di perjalanan juga. Ya silakan singkat Pak Anggas ya. Penting sekali ini. Begini, satu, kepolisian itu kan sudah diatur dalam undang-undangan. Jadi sekarang ini banyak sekali di lapangan yang saya lihat, sebutan juga saya pecalang ya. Saya jadi pecalang dari dulu. Jadi di dalam pengamanan dan patwal itu mungkin Bapak bisa sampaikan melalui Bimas nanti ke masing-masing desa. Jangan sekali-sekali bahwa pecalang itu mengawal orang nganten, mengawal orang upacara. Tidak boleh, SOP-nya tidak jelas, itu tidak ada, tidak diatur dalam undang-undang. Hanya bisa dikawal oleh kepolisian atau sabara melalui patwal. Kadang-kadang kan itu kan istilahnya kan dia mau blokajum dikawal sama
pecalang di depan. Baik. Jadi kalau ada suatu hal-hal ini yang membahayakan ini. Mohon ini nanti didengungkan kepada semua di desa Bapak Kapolsek melalui ini biar nanti pecalang ini paham tentang SOP-nya pengawalan. Sekian, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Angga sudah ikut bergabung ya. Sudah ada Pak Ramadan dan tadi juga ada tambahan pertanyaan dari Pak Anggas. Kita hold dulu ya Pak Kapolsek ya. Pendengar yang akan bergabung kita akan tanggapi dulu kedua penelpon kita ini. Silakan Pak Kapolsek dari Pak Ramadan dulu, ini terkait dengan nafsa kemudian narkoba dan beberapa bagiannya itu sebenarnya bagaimana begitu ya. Silakan mungkin bisa diberikan penjelasan. Silakan Pak Kapolsek. Baik, terima kasih Pak Ramadan, luar biasa pertanyaannya. Yang Pak Ramadan dari Sorong ya, mungkin lumayan di kawasan timur ini. Ya. Jadi terima kasih Pak. Jadi pertanyaannya sih luar biasa, cukup bagus ya. Jadi bagaimana kita mendeteksi orang itu pengguna atau pengedar narkoba? Tentu kami dari kepolisian ya, dari pihak kepolisian itu punya tugas-tugas pokok yang harus kami lakukan ini dalam hal mungkin salah satunya adalah penegakan hukum kan. Yang terakhir, upaya terakhir memang pertama adalah memelihara Kamtimas, kedua melindungi payam dan pelayanan masyarakat, kemudian terakhir adalah penegakan hukum. Jadi kalau kita di tugas kepolisian juga ada tindak pidana narkoba atau penyalahgunaan narkoba, tentu kami hal ini melakukan tindakan penyelidikan. Penyelidikan artinya bahwa kita mencari tahu siapa-siapa saja yang sebagai pengguna narkoba dan di mana tempatnya dan di mana bentuk peredarannya dan seterusnya. Tentu penyelidikan itu tentu tetap kami mendapatkan informasi dari masyarakat atau dari masyarakat seluas, kita mendapatkan mendeteksi atau cari informasi sebanyak-banyaknya untuk mendeteksi siapa tahu dan melihat dan sebagainya untuk kita mengetahui kawasan di timur gitu misalnya di situ sering terjadi peredaran. Otomatis bisa kita memfokuskan kegiatan pendidikan di wilayah sana sudah di desa mana dan seterusnya sampai mengerucut ke bawah atau sampai titik yang kami temukan sehingga kita mendeteksi seperti itu untuk mengetahui siapa pengedar ataupun pengedar narkoba atau pemakai. Tentu situ pasti akan mendapatkan sesuatu yang kami targetkan. Ya, seperti itu. Kemudian terkait dengan narkoba pun nafsa, tentu secara umum kayak sempat sampaikan ya. Kalau narkoba kan sudah jelas tingkat narkotika, obatan dan zat adiktif lainnya. Nafsa itu memang kalau salah bahan yang digunakan untuk meracik salah satu narkoba tersebut. Ya, jadi bahan itulah yang datang dari mana untuk bahan mentah untuk diproses untuk menjadi satu narkoba. Untuk kadarnya kami belum sampaikan secara umum ya, sampaikan secara umum saja. Nanti lebih detailnya mungkin bisa langsung bersurat atau kami bisa menanggapi secara langsung secara detail. Demikian Pak Angga. Baik. Pak Ramadan ya dari Pak Sorong. Ramadan. Tadi ya. Pak Anggas tadi Pak ada tambahan itu terkait dengan pengamanan yang dilakukan itu sebagaimana mestinya begitu. Silakan Bapak. Baik, untuk kedua Pak Angga, ya tentu kami juga di masyarakat ya sering menyaksikan melihat apa sampaikan Pak Angga, terutama semeton kita di Bali kan ada kegiatan upacara. Rangkaian upacara di Bali kan ada sebutnya pecalang, ada pengamanan sifat pecalang, ada sebutnya Bakamda, Badan Keamanan Desa atau bagian keamanan adat. Ya, di situ perannya memang tentu berbeda. Ada batas-batasan yang harus mereka lakukan. Kalau pecalang tentu mereka mengamankan rangkaian kegiatan upacara adat yang ada di Bali. Kalau Bakamda tentu di situ ada pengamanan termasuk di kawasan desa adat juga, tapi pengamanan misalnya ada konser mereka juga dilibatkan dalam pengamanan tersebut. Atau ada pengamanan misalnya pertandingan juga dia dilibatkan, itu sebutannya adalah Badan Keamanan Desa Adat. Kalau spesial pecalang pakaian adat tentu mereka pengamankan lingkaran upacara agama atau pancoyatnya itu ya. Tadi mereka menggunakan pakaian adat sama. Jadi terkait dengan hal tersebut mungkin selama ini kami juga menyaksikan selama ini pecalang memang melaksanakan pengawalan ya. Jadi kita runut dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 3 di situ disebutkan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia
ya ayat 2-nya pengembangan fungsi kepolisian negara Republik Indonesia dibantu oleh fungsi kepolisian lainnya. Salah satunya adalah di situ ada PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, kemudian ada Polsus, polisian khusus, dan ada PAM Swakarsa. Nah, jadi PAM Swakarsa inilah yang sebagai perpanjangan tangan dari Polri untuk membantu tugas-tugas kepolisian, ya, dengan kewenangan yang terbatas, ya, kewenangan terbatas, artinya kewenangan terbatas sesuai dengan ritme ataupun awi-awi program di desa adat disebut ataupun Perda Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 ya, tentang desa adat, ya, di situ diatur tentang kegiatan pecalang, ya, tetap dikoordinasikan dengan pihak Kemenlu, pihak kepolisian, ya. Tentu memang kalau pecalang mengawal tentu harus ada polisinya gitu, ya. Harus polisinya di depan, pecalang mungkin di urutan kedua, ya, di situ, ya. Tapi tidak tunggal itu. Karena itu memang kewenangan terbatas ya, untuk pecalang. Dan mengatur lalu lintas pun punya kewenangan terbatas, harus didampingi oleh pihak keamanan atau pihak kepolisian dalam hal ini untuk menjaga keamanan itu bersama, ya. Jadi memang secara umum sampaikan kewenangannya terbatas, ya, tentu tetap berkoordinasi, berkolaborasi dengan aparat keamanan, ya. Kegiatan apapun kalau menyangkut di kegiatan umum, menggunakan fasilitas umum atau kawasan umum, tentu harus koordinasi dengan aparat keamanan setempat. Bagaimana menginformasikan, jadi pihak kepolisian sudah diinformasikan baik bersurat maupun secara lisan, pasti akan mengatensi ataupun mengawasi kegiatan tersebut sama-sama dikoordinasikan untuk memperlancar kegiatan tersebut itu, ya. Jadi terima kasih juga Pak Anggas, ya, dan pecalang kami di Bali juga luar biasa semangat dan juga mengapresiasi kegiatan adat selama di Bali. Kami juga di desa kami melaksanakan kegiatan yang sama, ya. Jadi dengan adanya pecalang otomatis tugas-tugas kami di kepolisian juga merasa terbantu, ya, artinya setiap sudut, setiap ujung ataupun setiap barisan terdepan pasti ada pecalang, sehingga kami tinggal mengkoordinasikan, ya. Mungkin demikian Pak Anggas, semoga ke depan tetap kita solid kerjasama dalam hal kegiatan upacara maupun kegiatan adat yang ada di Bali. Terima kasih. Ya, baik. Pak Kapolsek, kita terima satu penelpon lagi, ya, di 24644 setelah tadi ditanggapi oleh Pak Kapolsek. Kita dengarkan dulu apa yang menjadi atensi pendengar. Selamat pagi RRI. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu dengan Pak Jelo Maliarse di Bondalam. Silakan Bapak. Om Swastiastu, Pak Wayan sebagai Kapolsek. Suka sadar. Apa yang dinarasikan, dideskripsikan tadi yang apresiasi positif. Seperti yang sering dengungkan tiang itu adalah yang sering kibarkan bahwa polisi itu supaya benar-benar polisi. Artinya akronimnya adalah kalau polisi itu P-nya profesional dalam melaksanakan tugas. Kemudian O-nya oke, tidak neko-neko sebagai pelaksana penegak hukum. Kemudian L-nya lentur, luas. Kemudian I-nya itu intim, berarti akrab dengan masyarakat supaya dicintai masyarakat. Kemudian S-nya itu simpatik, tampilnya seorang polisi mesti harus simpatik. Kemudian yang terakhir I-nya adalah intuisinya kuat, karena sebagai penegak hukum untuk mengamankan masyarakat atau mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan. Kalau sudah ini benar-benar menjadi pegangan, berarti Pak Wayan beserta kepolisian lainnya, saya yakin kok dicintai masyarakat. Pak, jangan nanti masyarakat tidak percaya pada polisi lagi karena begini, itu tidak. Tahu saya kok polisi ini luar biasa menurut yang ini. Tadi Pak Anggas bertanya, menyampaikan juga tentang pecalang. Pecalang itu kalau lihat sejarahnya dulunya adalah disebut dengan polisi adat Bali. Itu ada tahun 1970. Apa tugas-tugasnya jelas. Maka dari itu apalagi Bapak tadi sudah menjawab, ada istilah swakarsa, PAM Swakarsa, pengamanan swakarsa. Nah itu berarti tak libatkan. Saya
bersyukur sekali Pak, Bapak melibatkan pecalang. Kenapa? Pecalang ini luar biasa untuk membantu seperti Bapak sampaikan tadi, sehingga ya meringankan. Sekalipun tadi akan menjadi pengawal, itu mesti ada polisinya. Yakin kok kerjasama kolaborasinya. Oh, ampure niki wonten to sering taliwang mana sering mangupure wonten raos yang ibati dan sinampure Pak Wayan. Rahayu Marisa. Baik, terima kasih untuk Pak Jero Maliarso, luar biasa ini ya. Untuk atensinya polisi itu harus benar-benar polisi profesional, oke, dan tadi banyak dijabarkan begitu. Langsung ditanggapi Pak Kapolsek, silakan. Baik, terima kasih Bapak Jero dari Bondalam ya Pak. Terima kasih, luar biasa ya. Pertanyaan Anda langsung memberikan singkatan dari polisi itu sendiri ya, luar biasa. Kami belum pernah seperti, tapi luar biasa Pak, masukannya luar biasa memang ya. Jadi bagaimana polisi itu bisa bersinergi seperti judul tadi, berkait dengan masyarakat maupun dengan aparat dinas ya. Di situ memang tentu memang tuntutan pertama memang profesional, itu yang sampaikan Bapak benar sekali, luar biasa. Memang kita mengarah sudah kita sudah di kepolisian untuk berusaha untuk bertugas berprofesional tentunya itu kita mengadopsi dari aturan-aturan yang ada ya, baik aturan dari dinas kepolisian, aturan pemerintah daerah, aturan dari hukum negara ya, sehingga semua itu harus kita memang harus paham dan mengerti tentang untuk aturan-aturan, sehingga keprofesional itu tentu mendasari adalah kita peraturan-peraturan yang ada untuk profesional, profesi kita, bagaimana tugas pokok dan lain-lain. Kemudian ya tentu memang semua kegiatan harus kita siap dan kan demikian ya. Ada salah apapun pun kita ditugaskan baik siang malam maupun jam-jam libur pun kami siap, ada siap itu sama identik dengan lah, kita siap dalam tugas Pak Jero. Kemudian tidak lentur ya, tadi ulang lentur ya. Artinya memang kita harus kuat ya, tidak lentur dan permanen ya kan. Permanen artinya sudah kuat, pondasinya permanen ya, artinya sudah tugas pokok sudah kuasai ya, mungkin seperti itulah Mas dan Pak Jero ya, tidak lentur, tetap kokoh dan kuat ya, sebagai pondasi. Kemudian polisi ya. Tidak ingusan gitu ya. Berarti tidak ingusan artinya ya memang kalau kita sebutannya kan Bapak kan, Bapak polisi kan, bukan anak polisi kan, nanti kan tidak boleh ingusan, artinya betul-betul siap dan tegap gitu kan, dan siap menyongsong tugas-tugas di kepolisian kan demikian. Kemudian simpati ya, tentu memang kita untuk meraih itu memang betul-betul kita berupaya dari pihak kepolisian untuk meraih simpati masyarakat, atau bagaimana masyarakat biar simpati sama Polri. Tentu kami betul dalam hal ini mungkin tugas pokok kami salah satunya melayani masyarakat dengan penuh dengan hati kan demikian ya, dengan lembut artinya, tapi sesuai dengan aturan yang ada ya. Kemudian yang terakhir adalah harus kuat ya kan, pokoknya integratif atau kuat ya, harus kuat. Emang betul-betul polisi harus kuat pegang aturan, baik fisik maupun psikis harus kuat gitu, biar tidak lemah, tidak terpancing kan demikian ya. Maka kalau kita saksikan memang polisi harus bertahan, seperti demo-demo terjadi kan harus kuat dan tahan diri, tahan goncangan, tahan tahan pancingan. Jadi semua harus kuat gitu ya, fisik maupun mental. Mungkin terima kasih Pak Jero, mungkin luar biasa itu ya pertanyaan. Kami juga pakai cambuk nanti dia sampaikan Pak Jero tadi. Terima kasih. Baik. Terima kasih untuk Pak Kapolsek Sukesada sudah memberikan tanggapan, dan tidak terasa juga waktu kita sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelum kita tutup, nanti kita akan dengarkan closing statement, dan kita mohon maaf sekali untuk Anda yang akan bergabung namun tidak bisa kita atensi kembali karena memang waktu kita sudah habis begitu ya. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi dengan Kapolsek Sukesada dengan topik-topik yang berbeda tentunya, dan juga Anda bisa ikut bergabung kembali. Tapi sebelum tutup ya pendengar ya, kita akan dengarkan kembali closing statement. Bapak silakan bisa memberikan closing statement kepada pendengar RRI, kepada masyarakat Sukesada, kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Buleleng ini untuk bersinergi bersama dalam menjaga Kamtibmas. Silakan Pak Kapolsek.
Kami dari Polsek Sukasado untuk tentu memang ngajak seluruh masyarakat Sukasado, ya, baik aparat dinas maupun dari masyarakat, mari kita sama-sama menjaga sinergitas dalam hal menjaga keamanan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Sukasado biar tetap aman dan kondusif. Dan selama ini kami sudah rasakan bahwa masyarakat benar-benar mau bekerja sama dengan kami aparat kepolisian, khususnya keamanan yang ada di Sukasado, dan bisa terbuka menyampaikan informasi sehingga apapun langkah-langkah yang kami lakukan tentu bisa kami wujudkan sambil berjalan ke depan. Semoga ke depan wilayah hukum Sukasado tetap kondusif, ya. Dan terkait dengan permasalahan yang pertanyaan tadi sampaikan, memang cukup banyak terkait dengan narkoba, dengan pelanggaran lalu lintas maupun kegiatan-kegiatan kepolisian lainnya. Tentu kami sudah berupaya menggulirkan semua itu kegiatan tersebut untuk tentunya yang muara terakhir adalah menjaga Kamtibmas tetap kondusif. Mari kita sama-sama bekerja sama dengan tujuan yang sama untuk meningkatkan keamanan di wilayah hukum Polsek Sukasado. Demikian dari saya. Terima kasih. Kami tutup dengan Pramosanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Kapolsek Sukasado Bapak AKP Wayan Sukarita Esos, ya. Dan dengan berakhirnya closing statement tadi berakhir pula untuk dialog Hai Bali Ken pada pagi hari ini, pendengar. Selepas ini jangan kemana-mana karena kami masih akan menghadirkan rangkaian acara yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi. Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.